Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel. Hari ini Minggu 9 November 2025, kita akan mengambil tema pembangunan rohani yang didasarkan atas teks Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan Basilik Lateran. Basilika ini didirikan tahun 324 oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra dari Santa Helena, dan diberkati oleh Paus Silvester yang pertama. Inilah basilika pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian dalam gereja setelah 3 abad lebih berada dalam kancah penghambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Basilika ini menjadi gereja katedral Roma atau pusat gereja Katolik. Dalam pesta ini kita diajak merenungkan tindakan Yesus yang mengobrak-abrik pasar Bait Allah. Jadi di bagian halaman Bait Allah itu ada jualan uang Bait Allah dan juga binatang kurban persembahan. Apa yang bisa kita maknai dari peristiwa ini? Saya ingin mengajak Anda merenungkan 3 hal berikut. Yang pertama, cinta yang menghanguskan. Di ayat 17 tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Kata-kata ini ada juga dalam Mazmur 69 ayat 9. Secara kontekstual, saat dihina dan dicemooh, dikucilkan dan ditolak, pemazmur tetap mencintai Tuhan. Ia senantiasa merindukan bait Tuhan. Meski dilarang dan dianiaya oleh bangsa lain, pemazmur tetap melihat bait Allah. Nah, fakta dalam mazmur ini sekarang ditempatkan oleh Injil Yohanes pada Yesus. Ia sebagai Mesias, anak Allah yang terurapi, justru ditolak dan hendak dibunuh oleh orang-orang yang dekat dengan bait Allah. Karena cintanya kepada Bapa, Yesus harus hancur dan berdarah-darah justru oleh orang-orang yang dekat bait Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus marah lantas mengobrak-abrik tempat jual beli bahan persembahan di halaman bait Allah itu? Di mana letak korelasinya antara Yesus dan pemazmur tadi? Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Di bait Allah dia mengajar tentang sabda dan kehendak Allah. Aneka mukjizat menyertai setiap ajarannya. Namun mereka malah menolak Yesus dan menuduhnya sebagai orang yang menghujat Allah. Disinilah tindakan Yesus pantas dimaknai dengan tepat. Dengan mengobrak-abrik pasar bait Allah itu, Yesus hendak menunjukkan letak akar masalahnya. Pengabdian akan Allah akan tereduksi ketika hasrat untuk tamak terjadi. Kerohanian akan dirusak oleh keduniawian. Bait Allah akan roboh oleh mental rohani yang dilandasi cari untung belaka. Maka yang dibongkar pertama kali oleh Yesus adalah tempat berjualan. Meja penukar uang dijungkir balikkan dan uang dihamburkan. Binatang persembahan dilepaskan. Barang-barang rohani yang harusnya dipersembahkan secara suci kepada Allah telah dijadikan barang dagangan dengan keuntungan yang berlipat.
Bait Allah menjadi arena persekongkolan dan ajang monopoli, sehingga menyuburkan manipulasi hanya demi keuntungan duniawi. Sabda Allah dan kehendaknya hanya dipandang secara materialistik yang menguntungkan. Dalam konteks dialogis di masa kini, apakah bait Allah yaitu gereja kita masih berkutat pada persoalan yang sama? Kita perlu ingat, ketika keuntungan material masih terjadi dalam gereja, semata-mata hanya itu, kita akan menjadi orang religius yang sebenarnya sedang menolak dan bahkan membunuh Tuhan. Yang kedua, usir dan rombak. Di ayat 15 Yesus mengusir mereka dengan memakai cambuk. Di ayat 19 Yesus merombak bait Allah dan mendirikannya dalam 3 hari. Kata penting di sini adalah usir dan rombak. Apa yang mesti kita maknai dengan kata-kata tersebut? Apa yang perlu diusir dan bagaimana merombaknya? Titik tekan tindakan Yesus adalah mengusir kuasa jahat yang merambah bait Allah. Kalau demikian, berarti kuasa jahat atau kekuatan setan itu ternyata juga suka bersembunyi di balik hiasan altar yang indah, di balik suara kor yang merdu, di balik bahan persembahan, di balik gedung gereja yang mewah. Manakala gereja telah berubah menjadi yang dahulu wajahnya sungguh-sungguh indah, tetapi hanya sekedar magis menuju materialistis, semua serba dihargai dengan uang, disitulah kekuasaan jahat mesti diusir, sehingga bisa dirombak dan diganti dengan bahan dasar sebuah pengorbanan. Bait Allah mesti dibangun dalam sebuah pengorbanan dan bukan keuntungan. Oleh karena itu gereja Allah akan makin indah menampilkan wajah Allah apabila di dalamnya dihuni orang-orang yang bermental korban. Saya mempersembahkan suaraku dalam kor. Aku mempersembahkan tenagaku sebagai petugas tatib, waktuku sebagai prodiakon, keahlianku sebagai perangkai bunga, kecakapanku ini sebagai pemain musik dan seterusnya adalah ungkapan kurban syukur kepada Allah, bukan mencari keuntungan material karena dibayar atau kelegaan rohani karena dipuji. Ketika dikit-dikit sudah bilang wani piro misalnya, karakter pembunuh sudah merasuki gereja. Yang ketiga, dibangun 46 tahun melawan 3 hari. Ada perdebatan yang menarik antara orang Farisi dan Yesus tentang pembangunan bait Allah. Argumentasi orang Farisi adalah kehebatan bait Allah yang dibangun selama 46 tahun. Lamanya pembangunan menunjukkan bahwa bait Allah itu tidak dibangun sembarangan, sehingga menghasilkan karya yang luar biasa megah. Namun bagi Yesus, yang materialistik harus dirobohkan oleh yang rohani dan dibangun dengan singkat selama 3 hari. Disinilah terdapat pergeseran nilai, karena ada keterangan di ayat 21 yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, kita bisa mengefektifkan permenungan dengan mengambil titik poin 3 hari. Apa yang bisa kita maknai dengan kata 3 hari tersebut? 3 hari itu berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu sengsara, yang berarti Yesus memakul salib. Sabtu itu kematian, Yesus masuk ke dalam kubur.
Dan minggu itu adalah kebangkitan Yesus bangkit dari mati pada pagi-pagi buta. Inilah yang dinamakan Trihari Suci, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bukan Kamis, Jumat, Minggu. Artinya pembaruan gereja atau gereja akan tetap menjadi gereja Kristus yang mengejawantahkan tubuh Kristus sendiri apabila dibangun atas dasar sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Keindahan gereja, keunggulan persekutuan gereja, kekokohan gereja hanya bisa diukur atas dasar ketiga hari tersebut. Dan semuanya itu akan terjadi manakala para pengikut Kristus, yaitu kita semua, memiliki satu kata kunci, yaitu taat atau ketaatan. Yesus taat sampai mati di salib dan masuk dalam kubur sehingga ia dibangkitkan oleh Bapa dan hidup. Maka setan akan bisa dikalahkan. Kuasa jahat tidak lagi menggerogoti gereja. Sindrom materialistik tidak menggelayuti gereja. Apabila kita sebagai anggota gereja, murid Kristus, berlaku seperti Yesus yang membangun hidup atas dasar ketaatan kepada kehendak Allah, bukan diri sendiri, bahkan bukan demi materialistik. Mari kita membangun bait Allah. Dan membangun bait Allah itu adalah membangun bait Allah hidup kita dan persekutuan kita dalam 3 hari, yakni dalam ketaatan untuk berani bersengsara dan mati, agar semuanya itu membuat kita dibangkitkan oleh Allah. Mari kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Semoga gereja Katolik menjadi berdaya dan berjaya bukan karena kemegahannya, tetapi karena pembangunan rohaninya. Tuhan memberkati kita.